Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Ajril di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ajril dibawa oleh seorang pria, orang tua dan saudara tiri. Saudara pemirsa dari pelajar SMP itu sudah melapor polisi. Di depan, aja di belakang. Inilah rekaman CCTV yang menjadi viral saat seorang pelajar SMPN 1 Bandung diduga hilang di bawah orang tak dikenal saat berbelanja di minimarket. Dalam rekaman CCTV itu, seorang pelajar tampak bersama seorang pria. Ayah dari pelajar tersebut bersama keluarga mengetahui hilangnya pelajar tersebut lantaran tidak ada kabar dan sampai seharian tidak pulang. Bahkan pihak keluarga sempat menghubungi ponselnya namun tidak aktif. Kejadian tersebut terjadi pada 3 Juni 2025 lalu. Saat itu, pelajar bernama Ajril itu hilang saat pergi ke minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Awalnya, keluarga belum lapor polisi dan mencari ke saudara dan teman hingga sekolah, namun tidak ada kabar juga. Akhirnya, pihak keluarga pun melapor ke Polrestabes Bandung. Namun hingga saat ini, pelajar SMP itu belum diketahui keberadaannya. Ada pergerakan anak saya terakhir tuh di mana dan kemana gitu maksudnya itu sih. Ya mungkin kalau lihat CCTV itu ya agak sedikit ada sedikit jelas arahnya gitu. Aja di belakang. Keluarga berharap korban segera ditemukan pihak kepolisian dan pulang dengan selamat. Pencarian telah dilakukan di sejumlah tempat, namun belum membuahkan hasil. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan hilangnya anak yang diduga diculik, kita sudah bersama dengan Ibu Dina yang merupakan keluarga dari korban ataupun pengasuh dari korban. Selamat siang, Bu Dina. Iya. Baik, Bu Dina, tentunya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada keluarga Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, terakhir kali melihat korban ini kapan, Bu? Kalau untuk terakhir melihat di hari Selasa sore, untuk terakhir ngelihatnya sih kan. Oke, apakah ada orang terdekat yang mungkin barangkali dicurigai membawa anak tersebut, Bu Dina? Kebetulan memang di sore hari saya tuh melewat sebelum CCTV itu beredar, memang saya tegur Ajril. Dan saya mengatakan, Ajril pulang, karena kan paginya dia memang tidak sekolah gitu. Jadi saya tegur untuk Ajril pulang. Nah setelah saya ditaruh motor saya ke rumah, saya balik lagi untuk menegur kembali, ternyata Ajril sudah tidak ada. Tapi kebetulan di hari itu memang dia sempat pulang, kebetulan kakaknya yang melihat gitu. Dan menghilangnya memang di Rabu pagi. Oke. Baik, Bu Dina, mungkin bisa dijelaskan dari awal kronologinya seperti apa, Bu, hingga kemudian dinyatakan hilang hingga saat ini? Mungkin kalau kronologi bisa dibantu sama ini. Silakan. Mungkin saya Aldi selaku kakaknya, Kak. Yang dimana mungkin dari mulai kehilangan itu atau dicurigainya tuh dari hari Selasa sore. Karena dia itu awalnya ketemu dengan salah satu orang asing, yang dimana untuk ciri fisiknya itu seperti orang timur gitu, dengan ciri tidak terlalu tinggi dan juga kulit hitam, dan dimana itu tuh di sekitar lingkungan kita pun juga ada yang mengenal, bahkan pas dia pulang ke rumah dan si orang asing ini menunggu di dekat masjid atau dekat warung, itu tuh sempat di-gap juga oleh tetangga. Dan ditanya, ternyata dia mengaku sebagai saudara
mengaku sebagai saudara kita dari Tasik, sedangkan saya sendiri bahkan keluarga sendiri tidak ada yang mengenal bahwa kita tuh punya saudara dari Tasik dengan ciri fisik seperti itu, kita tidak pernah mengenal dan tidak pernah kenal. Dan setelah itu apa namanya itu, setelah pulang dari minimarket, lalu si pria itu menunggu di sekitar warung. Apa namanya itu, adik saya itu berpapasan sama saya pas dia mau ke warung lagi gitu. Jadi adik saya setelah dari minimarket itu pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah dia balik lagi ke warung tersebut, yang dimana berpapasan dengan saya ketika saya sudah pulang kerja. Di sekitar jam 5-an, di situ saya pulang kerja, terus saya kerja lagi di malam harinya dan pulang di jam 9 malam itu adik saya sudah ada di rumah gitu. Ada di rumah di sekitar jam 9 malam, dan saya cek lagi di jam 1 malam masih ada, di jam 3 malam juga masih ada. Nah, dan dicurigainya di CCTV di sore hari itu dia pergi bersama seseorang yang tidak dikenal di sore hari menggunakan GrabCar, yang dimana di pesannya itu menggunakan aplikasi yang dari pemilik warung gitu. Untuk HP-nya itu dari pemilik warung untuk pemesan ojek online gitu, di mana bukan memakai device dari Azril itu sendiri atau dari orang asing itu sendiri. Jadi untuk pemesanan GrabCar-nya itu dia menggunakan dari HP orang lain gitu, seperti itu. Dan lanjutnya ketika saya cek di jam 3 malam itu, dia masih di jam 3 malam dini hari di hari Rabu itu masih ada. Dan ketika saya akan hendak bekerja di jam 8 lebih 10 kurang lebih, adik saya sudah tidak ada, dan saya pergi kerja lalu pulang lagi ke rumah, ternyata belum ada kabar dan tidak bisa dihubungi lewat WhatsApp ataupun telepon seluler. Sehingga kami kira mungkin akan dibawa oleh tersangka tersebut ya Bu, yang dimana ada praduga ke situ sebenarnya. Dan juga sampai sekarang pun masih belum ada kabar terkait ada kabarnya aja. Oke, Mas barangkali sudah mencoba melakukan pencarian ke teman-temannya, ini bagaimana nih Mas? Kalau untuk pencarian memang dari orang tuanya juga di-share lewat grup orang tua juga sudah, lewat media sosial dari berbagai media sosialnya juga sudah, kita lacak di CCTV area terdekat juga sudah. Oke, baik Ibu Dina dan juga Mas, ini mungkin sekaligus juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang kemudian melihat korban ini terakhir kali memakai baju warna apa, ciri-cirinya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Kalau baju sih sepertinya pakai baju warna kuning ya. Kalau baju di hari Selasa tuh masih sama seperti ini Kak. Di baju warna kuning, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, kurang lebih tingginya 155. Oke, Mas sama Mbak barangkali ada kecurigaan korban ini berada di mana atau dibawa oleh pihak siapa? Adakah kecurigaan seperti itu? Kalau kecurigaan yang kita review di hari sebelumnya sih cenderung curiga di hari sebelumnya dengan pria tersebut ya Kak ya. Dan kalau misalnya memang curiganya sih seperti itu kayak ke orang tersebut gitu ya, karena kan interaksi terakhir sama yang dicurigai hari sebelumnya gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas dan juga Ibu Dina sudah bergabung dan juga berbincang bersama dengan kami mengenai bagaimana kronologi hilangnya korban, dan semoga kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi ya. Dan kita berharap bersama-sama semoga korban segera ditemukan dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Sehat selalu.